Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Siang, Siang, baik Pak. Pak. Sebelum pembelajaran kita hari ini, coba untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati dimulai, selesai. Ya anak-anak, pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang sensor pasif infrared, yaitu sensor FIR. Tapi sebelumnya Bapak akan menanyakan apakah untuk pembelajaran minggu lalu kita telah membahas masalah sensor photocell. Apa ada pertanyaan untuk pertanyaan yang dulu untuk materi yang minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang pemasangan photocell. Coba Bapak akan bertanya nih untuk pelajaran sebelumnya mengenai macam-macam sensor. Coba, siapa saja yang tahu ada berapa sensor yang kamu ketahui? Saya, Pak. Ya, sebutkan namanya siapa? Esa Fajar Septiani. Iya, apa aja sensornya? Sensor cahaya LDR, sensor pasif infrared FIR, sama sensor smart controller. Nah, itu berarti macam-macam sensor itu ada 3 yang setelah dipelajari ya. Sensor cahaya atau LDR yang bekerja berdasarkan cahaya. Keduanya sensor pasif infrared, sensor FIR, yaitu sensor yang mendeteksi gerak atau suhu tubuh manusia. Nah, yang ketiganya sensor smart controller, dimana smart controller itu sensor yang diaplikasikannya melalui WiFi atau dari HP kan gitu. Yang siapa yang tahu sensor LDR itu apa? Cara kerjanya? Saya, Pak. Sensor LDR. Sekarang nih Bapak akan membahas mengenai sensor FIR. Sensor FIR. Nanti Bapak akan presentasikan nih apa PPT-nya akan tampilkan, yaitu dimana di dalamnya kita mengaplikasikan untuk pemasangan sensor FIR. Kompetensi dasarnya itu 319, mengevaluasi pemasangan sistem kendali instalasi penerangan smart building. Indikator yang harus tercapai dapat merekomendasi pemasangan sistem kendali instalasi penerangan smart building. Di mana tujuan dari pembelajaran ini melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok, peserta didik dapat merekomendasi pemasangan sistem kendali instalasi penerangan smart building sesuai dengan teori secara mandiri. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membandingkan pemasangan instalasi kendali instalasi penerangan smart building dengan benar dan dapat percaya diri. Coba untuk perhatikan dulu untuk video dari smart building tersebut. Komponen instalasi penerangan pada smart building. Instalasi penerangan pada smart building dapat bekerja secara otomatis karena adanya saklar otomatis. TDR. TDR atau Time Delay Relay adalah saklar otomatis. LDR adalah sebuah sensor cahaya di mana tahanannya akan berubah sesuai dengan cahaya di sekeliling. Selanjutnya adalah photocell. Photocell adalah saklar otomatis yang bekerja berdasarkan cahaya. Sensor gerak digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dalam suatu ruangan. Terima kasih. Pengertian dari sensor itu transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, di situ terdapat beberapa macam sensor yang tadi sudah dijelaskan di video ya. Sensor cahaya, ada sensor pasif infrared dan sensor smart controller. Kita lanjutkan ke ini yang namanya sensor pasif infrared. Jadi sensor ini bekerja mendeteksi gerakan benda yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita lewat ke sini dia akan mendeteksi
Bagian-bagian dari sensor ini, ini yang paling depan ini lensa ini, lensa Fresnel namanya. Nanti di dalamnya ada buka tutup pintu di sebuah mall, nah, sebuah mall atau hotel. Ini cara pemasangannya, 3 buah penghantar kabel yang warna hitam, biru dan merah. Hitam itu sebagai input yang dihubungkan ke sumber tegangan. Yang warna merah itu output untuk dihubungkan ke beban. Sensor ini sensor gerak dengan pasif infrared. Kalau LDR itu sensor cahaya. Contoh nih, aplikasinya ada di tangga. Sensor tegangan sensor pir ini tegangannya juga secara umum itu tegangannya 220 volt sumber tegangan di sini. Nah, di sini inputnya 220 volt. Dan ada juga yang DC 12 atau 24 volt gitu. Kegunaan nih sensor pir tadi. Sensor pir ini siapa yang tahu? Pir ini dipakai atau dipasang di mana saja? Sensor pir biasanya dipakai pada pintu otomatis mall atau perkantoran yang pintunya bisa dibuka sendiri bila mendekati pintu tersebut. Oh iya, betul. Nah, siapa ini? Alan ya? Iya, Pak. Berarti Alan menyimak apa yang Bapak ajarkan tadi. Yang tahu gimana cara kerjanya sensor ini, sensor pir ini, cara bekerjanya dia? Saya Pak Dr. Rohim. Ya. Cara kerja dari sensor pir adalah dengan mendeteksi adanya pergerakan benda atau anggota tubuh manusia. Ya, jadi cara kerja sensor pir ini, bila ada gerakan tubuh manusia, dia akan menangkap infrared ya, sensor infrared. Nah, terus tadi kan sudah jelaskan. Nah, untuk tegangan nih, untuk tegangan sensor berapa ya? Sensor pir ini tegangannya. Ada yang tahu? Saya Pak. Haris Hidayat Pak. Ya. Untuk tegangan DC 12 volt dan tegangan AC 220 volt. Ya, betul. Jadi ini untuk DC-nya juga ada tegangan DC itu 12 volt atau 24 volt. Dan untuk tegangan AC yang biasa yang ada di rumah-rumah kita itu 220 volt. Jadi kalau kita masang, dilihat dulu spesifikasinya di situ. Biasanya ada tertera ada nameplate-nya atau gambarnya di. Jadi satu, cara kerja instalasi penerangan sensor cahaya atau fotosel. Ketika LDR terkena cahaya di siang hari ini, maka lampu akan mati. Dan setelah fotosel atau cahaya gelap malam, maka secara otomatis lampu akan menyala. Pada sensor pir itu bekerjanya dengan adanya gerakan anggota tubuh kita nih. Kita lewat di situ, terkena akan menyala, dan setelah tubuh kita menjauh dia akan. Nah, ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Tugasnya nanti ada beberapa soal di aplikasi Kehot itu dikerjakan, dan ada LKPD lembar kerja ya, itu ada isian yang harus diisi, termasuk di situ ada untuk mengakhiri pembelajaran nih. Nah, pembelajaran hari ini kayaknya Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebelum mengakhiri, untuk KM dipimpin doa lagi. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.